Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah mendengar daripada nasihat baginda Nabi Muhammad SAW tentang meluruskan shaf dalam sholat supaya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka pada subuh hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit waktu yang kita luangkan ini tiap hari kalau istiqomah, maka tiap hari kita tidak ada dosa seperti bayi lahir. Itulah janjinya Allah. Allahumma amin. Maka kita tanamkan di dalam hati kita, kita sabarkan diri kita untuk senantiasa istiqomah belajar agama, agar kita mengamalkan agama ini totalitas, sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar mengamalkan, tetapi setelah mengamalkan hati kita gembira. Itulah yang dinamakan mengamalkan agama. Kita mengamalkan agama, setelah mengamalkan kok belum hati kita ini bahagia dan gembira, berarti hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Maka supaya timbul rasa bahagia, timbul rasa senang, kita pahamkan diri kita dengan ilmu agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dikerjakan pada pagi hari sebelum matahari terbit. Waktu di mana mayoritas manusia telah terlelap tidur, namun keutamaan suatu berbanding dengan tingkat kesulitannya. Oleh karenanya salat subuh memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam. Jadi salat subuh itu disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam, hadirin. Sebab para malaikat siang dan malam berkumpul pada waktu subuh. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibanding salatnya salah seorang di antara kalian dengan sendirian sebanyak 25 bagian. Dan para malaikat malam serta malaikat siang berkumpul pada saat salat subuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian berkehendak. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan begitu gamblang bahwa orang yang senantiasa hadir salat subuh berjamaah maka disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Otomatis maka orang yang sholat subuh berjamaah akan mendapat naungan di mana orang tidak dapat naungan di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sebagai bukti bukan orang munafik. Jadi Allah katakan orang yang munafik itu orang yang tidak hadir sholat subuh berjamaah. Bukti kemenafikan seseorang bila sholat subuh tidak datang ke masjid. Begitu jelas Allah jelaskan di dalam surat Al-Isra 78 ini, hadirin. Karena sholat subuh merupakan sholat yang sangat berat dikerjakan oleh orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid itu berat, lebih mengutamakan tidurnya daripada mendatangi sholat subuh. Itulah bukti kemunafikan mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, salat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Begitu jelas. Jadi orang munafik itu salat isya dan subuh sangat berat. Padahal seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua sholat itu,
pasti mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh agar sholat didirikan, lalu aku suruh seorang agar mengimami orang-orang, kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum yang tidak menghadiri sholat, lalu aku bakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Itulah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang laki-laki tidak sholat subuh berjamaah, maka disuruh mengumpulkan kayu bakar untuk membakar rumahnya. Ini maknanya sholat subuh berjamaah sangatlah penting dibanding dunia dan isinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, pahala sholat subuh seperti sholat malam sepanjang malam. Utsman radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah maka seakan-akan sholat malam selama setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah maka seakan-akan ia telah sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah mendapatkan pahala sholat separuh malam, sedangkan orang yang sholat subuh berjamaah mendapatkan semalam suntuk sholat tahajud. Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Junduh bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai karena jaminannya Allah menuntut kalian dengan suatu hal, sebab barang siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu karena jaminannya, dia pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya di neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini, hadis-hadis yang kita perdengarkan ini menegaskan bahwa sholat subuh merupakan sholat yang agung serta disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sebelumnya ia telah mengerjakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Orang yang mengerjakan sholat subuh berada di dalam jaminan Allah. Jadi orang yang sholat subuh ini di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa disentuh api neraka. Perlindungannya karena Allah Subhanahu wa taala melindungi bagi orang yang istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia dan akhiratnya. Dialah yang berkuasa untuk mengambil haknya dari orang-orang yang menahannya tanpa hak. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intisari yang bisa kita petik dari hadis-hadis tersebut adalah, yang pertama, sholat subuh memiliki banyak keutamaan. Yang kedua, sholat subuh adalah sholat yang disaksikan para malaikat. Yang ketiga, sholat subuh merupakan sholat yang berat bagi orang-orang munafik. Yang keempat, barang siapa mengerjakan sholat subuh berjamaah maka ia berada di dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin. Demikian jamaah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman sehingga kita istiqomah menjaga sholat subuh berjamaah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.